karena dari kedua belah tim itu membahas bahwa oh ini tidak akan jangka panjang, ini hanya akan jangka pendek. Oh ini, tapi satu lainnya mengatakan oh ini untuk jangka panjang. Nah, itu berarti kan kita akan berbicara tentang keberlanjutan, tentang sustainability. Artinya, clash atau titik perdebatannya itu terletak pada sustainability. Jadi seperti itu. Jadi basically clash adalah titik perdebatan atau yang biasanya mungkin masih kurang untuk masih sulit untuk dipahami. Biasanya clash adalah hal yang paling sering dibicarakan di dalam perdebatan. Oke, selanjutnya itu adalah clash, teman-teman. Selanjutnya itu perannya adalah, oke, sebagai pembicara ketiga, teman-teman sangat tidak diperbolehkan untuk membawa argumentasi, teman-teman. Eh, Argumentasi di sini maksudnya adalah argumentasi baru atau hal baru atau ide baru ke dalam debat. Karena pada dasarnya pembicara ketiga itu adalah pembicara yang tidak bisa direspon lagi. Jadi pada akhirnya teman-teman tidak boleh membawa argumentasi baru. Even if membawa argumen itu tidak akan dihitung oleh dewan juri. Biasanya seperti itu. Harusnya. Jadi walaupun teman, oh padahal argumentasi di pembicara ketiga ini sangat bagus, tapi tidak dibawakan oleh pembicara satu atau pembicara kedua, pada akhirnya argumentasi tersebut tetap tidak akan dibeli atau tidak akan dinilai oleh tim juri, teman-teman. Jadi biasanya ketika dalam perdebatan pun ada muncul ide baru, argumentasi baru, langsung sampaikan ke pembicara sebelumnya, pembicara satu, pembicara kedua, untuk disampaikan. Karena teman kalau teman-teman menyimpannya sampai pembicara ketiga, itu tidak akan dapat dibeli lagi juri. Ya, selanjutnya adalah analisis. Pembicara ketiga itu juga melakukan analisis, teman-teman. Analisis termasuk seperti ya sama saja seperti kelas, teman-teman. Jadi analisisnya ini teman-teman biasanya menganalisis argumentasi dari perdebatan yang terjadi dari awal hingga akhir. Tapi dalam analisis tersebut teman-teman harus memiliki relevansi terhadap argumen tim. Jangan sampai tidak ada tidak ada relevansi karena tidak akan dihitung, teman-teman. Nah, biasanya teman-teman, biasanya kan oke, aku sering mengalami juga bagaimana eh, cara mengakalinya itu bisa, teman-teman, sebenarnya. Teman-teman bisa mengakalinya dengan melakukan perpanjangan. Jadi teman-teman biasanya dimasukkan ke dalam sebuah sanggahan misalnya, lalu sanggahannya itu akan biasanya basically menggunakan argumentasi yang telah memiliki relevansi atau pernah disebutkan oleh pembicara sebelumnya. Lalu teman-teman juga bisa melakukan perpanjangan tersebut sebagai ya hal-hal baru tadi. Ya biasanya hal-hal baru itu biasanya contoh baru, analogi, seperti itu, teman-teman. Ya, itu trik liciknya. Tapi sebenarnya ketika ada hal-hal baru itu sebaiknya dilakukan di bicara sebelumnya. Seperti itu. Oke, next. Oke, last but not least ada reply speaker. Jadi reply speaker, teman-teman, berbeda dengan uh, pembicara ketiga atau third speaker, karena ketika kalau third speaker itu karena biasanya gini, teman-teman, ada yang menyamakan antara third speaker dan juga reply speaker, ataupun juga ada yang bingung apa sih bedanya antara third speaker sama reply speaker. Nah, untuk reply speaker itu bukan untuk meningkas atau menyimpulkan perdebatan, tapi mereview debat yang telah berjalan. Ini beda ya, teman-teman. Meringkas dengan mereview itu berbeda. Jadi teman-teman akan memberikan analisis bias dalam perdebatan dengan menjelaskan mengapa tim kalian dapat dimenangkan menggunakan matriks perdebatan yang paling relevan, teman-teman. Jadi, as a replay speaker, teman-teman itu posisikan diri teman-teman itu biasanya sebagai juri. Jadi, uh, tapi ya memposisikan sebagai juri, tapi dengan menggunakan menjelaskan mengapa tim teman-teman dapat memenangkan perdebatan. Matriks perdebatan itu apa? Matriks perdebatan itu ya biasanya itu adalah hal-hal yang
sama seperti Clash tadi kurang lebih, yang titik perdebatan mana ya, di titik perdebatan mana teman-teman menang, misalnya as a government team teman-teman itu memenangkan perdebatan di titik keberlanjutan, di titik partisipasi misalnya. Jadi hal-hal yang seperti itu masuk perdebatan. Nah, sama seperti third speaker, apalagi replay speaker sebagai penutup dari semua perdebatan, tidak diperbolehkan membawa respon baru atau ide baru di dalam debat. Oke, itu ya that's it soal peran dari masing-masing pembicara. Next. Oke, kita akan berbicara tentang scoring ya teman-teman. Tapi aku mau disclaimer dulu. Sebenarnya dalam perdebatan sekarang itu bagaimana yang mengatakannya? Karena ini scoring ini tidak terlalu, ya bisa dikatakan dalam tanda kutip hanya sebagai formalitas aja teman-teman. Alasannya kenapa? Akan aku jelaskan setelah penjelasan tentang scoring ini. Jadi dalam scoring AP debate itu ada yang pertama adalah method atau isi. Isinya ini adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh para pembicara terlepas dari gaya bicaranya. Karena ini benar-benar purely yang dinilai adalah dari kekuatan logika, relevansi argumen, penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat, dan sebagainya. Ataupun juga sanggahan terhadap argumentasi lawan, juga itu memiliki bobot yang sama dengan argumen yang harus dibuktikan logika serta relevansinya. Jadi materi ini akan menilai bagaimana argumentasi teman-teman dan juga sanggahan dari apa yang telah teman-teman sampaikan dalam perdebatan sebelumnya. Jadi apakah argumentasi teman-teman logis atau tidak? Apakah argumen teman-teman dapat dapat diterima? Itu dinilainya dari matriks meter ini. Oke, next. Selanjutnya ada method and manner. Kedua metode. Metode ini adalah strategi teman-teman. Strategi ini adalah bagaimana teman-teman as a team memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan dengan baik. Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi. Jadi pada akhirnya teman-teman, ini tergantung masing-masing tim strateginya seperti apa. Misalnya juga strategi individu, biasanya ada pembagian waktu dalam pidatonya dalam 7 menit, misalnya 3 menitnya digunakan sangat, 4 menitnya digunakan argumentasi. Nah itu disesuaikan dengan strategi individu ataupun strategi tim aja. Terus juga bagaimana teman-teman jangan under time, karena teman-teman kan itu terus secara maksimal, jangan sampai under time. Misalnya hanya berpidato 5 menit, 6 menit, itu juga berpengaruh terhadap scoring strategi ini, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah manner atau penyampaian. Itu penting. Dan adalah cara pembicara menyampaikan argumentasinya tentang bagaimana pembicara mengontrol sikap tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya itu menarik dan enak didengarkan. Tapi ya biasanya kita lihat, oh keren nih, ada debater yang ngomongnya cepet banget. Tapi ada juga debater yang ngomongnya tenang, ada juga debater yang ngomongnya itu seperti orasi gitu gitu kan. Itu sebenarnya tergantung dari strategi, tapi itu akan juga dinilai dalam manner atau penyampaian. Oke, teman-teman, mungkin bisa di next. Itu adalah scoring in IP debate. Nah, ini yang aku jelaskan kenapa pada akhirnya ketiga tersebut tidak terlalu digunakan karena ada scoring seperti ini teman-teman. Jadi yang di sebelah kiri itu ada skor pidato substantif, ada juga sebelah kanan skor pidato balasan. Nah, biasanya kalau kita melihat di skor pidato substantif itu biasanya ya teman-teman itu untuk 80 ke atas tuh sangat sulit sekali. Sangat jarang sekali debater yang bisa menyentuh angka 80. Pun kalau bisa nyampe ke angka 80 itu udah debater yang emang benar-benar uh, mempunyai jam terbang yang tinggi seperti itu.
Nah, biasanya rentangnya itu biasanya ada di 69 sampai 78, 79 seperti itu. Biasanya dalam eh, perlombaan umum gitu. Ya, sama dari skor pidato balasan di sini teman-teman, ini adalah setengah dari skor pidato substantif. Untuk keterangannya juga sama, teman-teman bisa dilihat atau nanti bisa di screenshot aja ini. Oke, next. Oke, kita terakhir akan berbicara tentang kaidah bahasan debat, nih, teman-teman. Karena pada akhirnya ini juga akan sering dipertanyakan, sering didebatkan bagaimana sih ini bahasan debat yang kaidah bahasan debat yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya berdasarkan ini pengalaman gue ya, ini tidak ada aturan pakem mengenai atau kaidah kebahasan debat, tapi biasanya berdasarkan pengalaman teman-teman, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya. Jika kita atau ya menggunakan lomba debat bahasa Indonesia, ketika ya ini disesuaikan ketika bahasa Inggris ya berarti bahasa Inggris yang baik dan benar seperti itu. Lalu juga ya, ya akan tata bahasa dan ejaan ya mungkin baku ya seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya ada beberapa kata misalnya ada beberapa debater yang juga misalnya menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris dalam pidatonya. Nah, sebenarnya itu eh, mulai agak strict di tahun ini ya, agak strict di tahun ini karena eh, ada sering sekali debater yang menggunakan istilah bahasa Inggris dalam debatnya. Jadi teman-teman diusahakan ketika teman lomba debat bahasa Indonesia atau lagi debat bahasa Indonesia itu teman-teman menggunakan uh, full tata Inggris mau kepepet juga masalah ya tapi diusahakan untuk ya menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Ketiga adalah sekali akhir-akhir ini terutama sejak pandemi di glorifikasi karena adalah penggunaan kata-kata yang bersifat ofensif. Jadi ada dalam debat-debat sekarang ini ada misalnya pelanggaran ekuitas gitu-gitu. Jadi sekarang itu sangat menekankan adanya ekuitas, ekuitas. Jadi padahal dulu itu tidak ada, tapi karena sejak pandemi online lalu ada ide baru untuk memunculkan gagasan ya equity atau ekuitas. Nah, biasanya ekuitas itu tentang bagaimana adanya pelanggaran-pelanggaran yang menyinggung atribut pribadi atau yang dilindungi dari suatu kelompok, komunitas, atau identitas. Misalnya ini bersifat ya bersifat misalnya jenis kelamin, gender, jadi hal-hal yang sensitif, misalnya juga suku, sara, dan sebagainya. Jadi hindari penggunaan kata-kata yang bersifat ofensif. Contohnya seperti apa? Misalnya contohnya, uh, sorry sebelumnya, misalnya ada stereotype orang kulit hitam itu biasanya black people itu biasanya mostly mereka kriminal. Nah itu kan menyinggung atribut pribadi ya, karena ya itu termasuk sara dan sebagainya. Jadi diusahakan untuk juga uh, mengurangi atau menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat ofensif. Lalu ya basically itu untuk kaidah kebahasan debat tidak ada aturan pakem dari pedoman manapun, baik itu dari Kemdikbud, Ristek, dan lain sebagainya. Tapi biasanya pada umumnya hanya seperti ini saja tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang benar, tata bahasanya, ejaan, dan penggunaan-penggunaan dari penggunaan kata yang bersifat ofensif. Oke, mungkin oke. Nah, selesai teman-teman mentoring pada hari ini dan aku bisa kembalikan ke MC untuk membantu jalannya sesi tanya jawab. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Kiki atas pemaparan materinya. Nah, karena kita udah dengerin nih teman-teman dari awal hingga akhir materi yang sangat insightful ini tentang debat, kita jadi tahu bahwa sebenarnya debat itu punya banyak struktur, aturan, unsur-unsur, dan banyak sekali hal yang sebenarnya yang awalnya kita kira tuh, oh debat tuh kayaknya cuma ngomong aja gitu. Ternyata enggak, hasilnya punya banyak aturan yang harus ditaati oleh setiap peserta debatersnya. Nah,
Bener banget Ica. Nah, jadi karena kita udah dapat banyak banget materi tentang debat, mungkin bagi teman-teman yang ada di Zoom yang ingin bertanya, boleh banget untuk mengajukan raise hand. Ataupun bila terkendala, bisa melalui kolom chat. Dan jangan lupa untuk beri tanda hashtag tanya mentor ya teman-teman. Boleh nih yang masih bingung. Oke, nah jadi nih karena teman-teman masih belum ada yang raise hand, Kayaknya masih bingung juga ya mau iya. tanya apa kali ya gitu. Nah, Boleh nih kita aja nih yang tanya dulu deh sama Kak Kiki. iya boleh. Nah, jadi kamu pengen nanya apa? Kamu dulu deh Hana. Oke, nah jadi buat Kak Kiki nih, kan Kak Kiki udah lama nih. Ini udah ya. Oh, udah ada Udah nih ada nih ternyata. ternyata. Oh iya. Oke. Nah, jadi untuk teman ini salah satu peserta kita dari Dava Kresna yang ingin bertanya kepada Kak Kiki. Oke, izin bertanya Kak, untuk melatih debat, apakah harus dalam forum atau bisa dilakukan dengan cara lain? Oke, apakah ini ditampung dulu atau bisa langsung jawab? Oh, boleh Kak? Langsung dijawab Kak. Oke, jadi bagaimana untuk melatih debat? Apakah harus forum seperti itu? Karena teman-teman jadi seperti ini, sebenarnya tidak harus melalui karena agak ribet ya, karena kita harus mengumpulkan orangnya, mengumpulkan timnya untuk bisa berdebat atau melakukan forumnya itu untuk berdebat. Tapi ya bagusnya seperti itu. Tapi ketika teman-teman ada kendala untuk misalnya teman-teman tidak belum ada memiliki tim atau teman-teman misalnya kekurangan orang, biasanya itu teman-teman bisa berlatih sendiri kok teman-teman. Jadi biasanya ada metode individual speech. Pada akhirnya teman-teman juga bisa melakukan biasanya itu ya teman-teman bisa memilih posisi teman-teman sebagai tim pemerintah atau tim oposisi atau misalnya sebagai pembicara satu, dua, tiga itu teman-teman bisa. Tapi biasanya pada umumnya itu individual speech itu biasanya dari uh, maksudnya itu sebagai pembicara satu pemerintah jadi posisinya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa menonton debat-debat di YouTube. Teman-teman bisa cari aja di Puspresnas dengan keyword ADMI or NSDC, NUDC. Jadi teman-teman bisa ketika teman-teman membutuhkan latihan, teman-teman berlatih untuk bisa menjadi oposisi, teman-teman bisa menonton pembicara satu pemerintahnya, lalu teman-teman bisa merespon argumentasi dan juga memberikan argumentasi teman-teman sebagai oposisi. Jadi ya seperti itu teman-teman untuk biasanya melatih debat. Ya, seperti itu. Oke, nah untuk Dava ini apakah sudah menjawab pertanyaan dari Kak Kiki? Atau ada feedback nih? Oke, sudah menjawab. Terima kasih Kak Kiki untuk jawabannya. Oke, kita langsung aja. Ada yang mau raise hand lagi mungkin? Ini ada peserta underscore Regina Salsa. Oke, bisa langsung unmute ya. Baik, terima kasih MC dan juga Kak Rizky Austin yang sudah menyampaikan materinya. Izin bertanya terkait sesi reply. Dalam sesi reply itu pembicara keberapa saja yang boleh menyampaikan reply, dan yang kedua itu masalah POI. Nah, POI itu terjadi di sesi pembicara kedua aja atau boleh di sesi pembicara pertama saja, dan pembicara keberapa saja yang boleh interupsi dalam sesi POI tersebut. Terima kasih. Oke, Regina, langsung aku jawab ya. Jadi untuk yang pertama itu terkait reply speaker. Jadi untuk reply speaker itu terbatas, hanya boleh dari pembicara satu atau pembicara dua, tidak boleh untuk pembicara ketiganya. Jadi yang biasanya itu tergantung strategi tim.
Seperti aku jelaskan sebelumnya, apakah mau pembicara satu atau pembicara kedua reply speaker. Dan reply speaker ini masing-masing tim wajib memberikan reply speaker antara tim pemerintah dan juga tim oposisi. Kedua tentang POI. Jadi untuk POI ini teman-teman, itu boleh teman-teman sampaikan dari pembicara satu, dua, ketiga. Maksudnya ya boleh. Jadi tidak terbatas hanya boleh mem-POI atau memberikan uh, interupsi hanya pembicara doang, tidak, tapi boleh teman-teman menyampaikan interupsi untuk pembicara satu, dua, dan tiga, asalkan di menit ke-1 sampai menit ke-6. Jadi sebelum menit ke-1 tidak boleh, dan juga setelah menit ke-6 itu tidak. Nah, POI itu tidak boleh disampaikan kepada replay speaker atau pembicara balasan. Jadi ketika pembicara balasan melakukan pidatonya, memberikan pidatonya, itu tidak boleh memberikan POI. Dan jadi ya sebenarnya bebas untuk siapa saja yang memberikan POI itu boleh di pencet 1, 2, 3, dan ditujukan juga bebas mau ke pencet 1, 2, dan 3 seperti itu. Oke, terima kasih Kak Kiki. Untuk Regina, atau ada feedback atau sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih Kak Austin Oke, dan terima Nancy. kasih Regina. Oke, kita langsung aja bacain di kolom komen. Ini ada yang nanya peserta underscore Naufal Albari. Kak mau tanya, pernah dengar gak kalau debat hukum itu punya beberapa perbedaan sama debat yang biasanya? Perbedaannya itu biasanya apa ya? Bila bisa dijawab. Oh iya, boleh aku langsung jawab. Jadi teman-teman ya memang ada jenis debat hukum, debat parlementer yang seperti aku bilang. Ya, sebelum aku mention debat hukumnya, tapi basically itu beda dengan debat parlementer karena aku jelaskan tadi ada debat parlementer. Setahu aku dari pengalaman aku tidak pernah by the way, aku tidak pernah. Jadi yang biasanya membedakan adalah setahu aku adalah bagaimana penggunaan undang-undang, peraturan, konstitusi. Jadi uh, mereka dalam debat hukum itu menggunakan pendekatan hukum, tapi berbeda dengan pendekatan debat parlementer itu menggunakan pendekatan hanya dengan pendekatan logis. Jadi ketika teman-teman tidak membuat sebuah peraturan perundang-undangan untuk membuktikan argumentasi teman-teman, asalkan argumentasi teman-teman itu logis, itu dapat diterima. Berbeda dengan debat hukum, itu biasanya perbedaannya itu ya itu terletak dari pendekatan hukum yang biasanya menggunakan undang-undang ataupun berbagai peraturan yang ada seperti itu. Kurang lebih biasanya ada tiga pembicara juga sama, role juga sama, perannya juga sama, pendekatannya saja yang agak sedikit berbeda seperti itu. Semoga. Nah, oke. Untuk peserta Naufal Albari, apakah sudah cukup menjawab? Oke, terima kasih. Oke, karena sudah cukup menjawab, kita selanjutnya akan beralih ke pertanyaan dari Lutfiana, yaitu di antara pembicara 1, 2, dan 3 yang punya kedudukan paling krusial di tim itu pembicara berapa? Oke, teman-teman, aku bakal jawab untuk krusial yang mana antara pembicara 1, 2, 2, dan 3, aku bakal jawab itu semua pembicara mempunyai kepentingan dan kedudukannya masing-masing, jadi tidak ada yang lebih krusial ataupun maupun yang tidak sepenting itu dalam sebuah tim, karena pada akhirnya teman-teman as a team itu dituntut untuk mencapai tujuan yang sama, jadi tentang bagaimana strategi teman-teman, jadi semuanya penting karena bakal untuk saling melengkapi satu sama lain. Misalnya pembicara satu itu harus membangun setup yang bagus dan baik, tapi juga pembicara kedua harus bagaimana memberikan sanggahan yang tidak bisa diberikan oleh pembicara satu, jadi mereka saling melengkapi satu sama lain, dan mereka pembicara ketiga akan melakukan titik perdebatan, menemukan clash dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya masing-masing pembicara ini akan saling melengkapi satu sama lain. Jadi uh, krusialnya adalah ketika tidak ada yang saling melengkapi. Jadi seperti itu. Jadi menurut aku semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, dan
jika mempunyai titik krusial yang sama as a team. Seperti itu. Oke, nah untuk Kak Lutfiana, apakah sudah menjawab atau ada feedback? Oke, sudah menjawab. Oke, sudah menjawab ya. Nah, jadi sayang banget nih pertanyaan dari Kak Lutfiana tadi merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kita tampung karena terbatasnya waktu. Mungkin bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan dan juga yang butuh untuk dikelirkan lagi, jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup lain kelas mentoring yang sudah kita sediakan lain ya. Terima kasih banyak dan Ana juga yang sudah menemani kita selama pemaparan materi debat yang sangat insightful ini. Selanjutnya, karena kita udah belajar banyak nih soal debat, pastikan otak kita nih udah lumayan panas nih ya. Bener Enaknya banget. kita ngapain kali ya? Ngapain ya sore-sore gini? Oh, enaknya main games kali ya. Ya, siapa tahu kan ada hadiahnya. Emang apa nih hadiahnya Ica? Ada dong pastinya. Hadiahnya tuh jadi yang menang ini akan dapat satu mobil Fortuner tapi dalam mimpi. Waduh, dalam mimpi ya guys. Oke, nah jadi karena selanjutnya kita akan mengadakan games nih, teman-teman harus siap-siap ya biar bisa dapat hadiahnya. Tapi hadiahnya Fortuner nggak tuh? Iya, tapi dalam mimpi. Iya, dalam mimpi. Aduh. Oke, nah jadi kita bisa baca peraturan untuk permainan games kita kali ini. Oke, ini dia permainan kita sore ini. How to play teka-teki subhanallah. Waduh, Masya Allah ya sore-sore. Nah, jadi peraturan pertama yaitu permainan akan dipandu oleh MC yang bertugas. Nah, yang kedua nih, ada MC akan membacakan pertanyaan yang telah di-highlight sesuai dengan nomor urutan yang tertera dimulai dari kotak mendatar lalu menurun. Yang ketiga, peserta dapat menjawab pertanyaan melalui fitur kolom chat Zoom. Nah, selanjutnya ada MC akan memberikan waktu 1 menit pada setiap pertanyaan teka-teki nih. Dan yang kelima, pertanyaan yang sudah dijawab akan diberi tanda checklist. Yang selanjutnya, peserta diharap sabar dan menerima dengan lapang dada terhadap kerecehan ini. Dan yang ketujuh, selamat bermain. Oke, gimana nih teman-teman? Udah paham kan sama peraturan kita? Atau ada yang masih bingung nih? Oke. Kayaknya teman-teman udah pada paham ya, karena nggak ada pertanyaan. Ya, benar Oke, nih. next. Kita langsung bacain aja kali ya? Iya, bener banget. Oke, yang pertama nih, kota yang nggak pernah sendirian. Ayo. Weh, apa tuh ya? Kota nggak pernah sendirian. Ayo Bisa teman-teman. nih, langsung dijawab ya. Langsung dijawab di kolom chat Zoom. Kota apa ya? Menurut kamu apa nih, Ana? Apa ya? Kota Malang kali ya? Itu mah Malang nasibnya tuh. Waduh. Iya kan Malang gitu. Jadi Malang nasibnya sendirian Iya, gitu. sendirian. Bisa Bukan nggak? berarti. Oh, bukan. Aduh. Waduh. Apa ini? Nah, siapa nih? Nabila Rofifa. Aduh. Samarinda. Bener Samarinda. Bener. Bener nggak ya? Benar. Ayo kita lihat jawabannya. Samarinda. Wah, Nabila. Keren banget. Keren ya. Jawabannya benar. Nah, selanjutnya yang kedua, hewan yang terdiri dari satu huruf. Aduh, apa nih teman-teman? Apa ya? Udah ada jawaban nih, 2 dari 2 peserta ya. Benar nggak ya? Iya, Gi aja yang mana gitu. nih yang duluan nih? Noval apa Nabila ya? Kayaknya Noval deh ini. Waduh. Masih mikir. Ini berantem ada tuh.
Oke, nah jadi ternyata yang menurun dulu ya. Kucing apa yang nggak pernah salah? Apa ya? Boleh dijawab nih teman-teman. Yang menurun ya guys. Kucinta kamu. Bener nih kayaknya nih. Bener apa betul? Kucinta kamu. Kucing tak Ya kamu. nggak salah juga sih. Oke, kita cek ya jawabannya apa ya. Kucinta kamu. Garong. Oh, Dari siapa tadi yang Garong. benar? Oh, dari Satria. Wah, gitu lah. Satria, 100 poin. Selamat, Anda mendapatkan piring cantik. Hahaha. Oke, next. Easy-easy kayaknya Iya, nih. easy peasy ya. Yang selanjutnya, Satu huruf. kayaknya tadi udah dijawab Iya, ya. ini kayaknya udah dijawab. Tapi boleh nih jawab lagi nggak apa-apa. Iya, iya. Waduh, parah Agak nih, gagal parah. fokus ya, mohon Iya, maaf. gagal fokus sore-sore ya. Ayo apa nih? Apa nih yang terdiri apa nih? Boleh langsung dijawab ya guys. Oke, Susah. kita baca lagi ya soalnya. Hewan yang terdiri dari satu huruf. Oke, teman-teman bisa mikir nih ya. Waduh, udah ada nih jawabannya. Alisa Salvia. Iya, G G aja. aja. Apakah benar? Benar nggak ya? Betul apa benar? Kita lihat aja kali ya. Wah, benar. Wah, keren. Congrats, Alisa. Next. Oke, next. Perusahaan yang suka minta maaf apa nih? Ayo, apa ayo? Perusahaan yang suka minta maaf apa ya? Minal Aidin kali ya? Minal Aidin? Itu bukan perusahaan ya tapi ya? Lihat Google Nggak ya. tahu, nggak tahu ya. Apa ya Itu teman-teman? Oke. Clue-nya apa ya? Kita spill atau enggak nih? Spill nggak sih? Sedikit gitu. Boleh. Clue apa ya? Oke, Mbak. Oh, perusahaannya suka minta maaf apa ya? Minal Aidin kali ya? Minal Aidin wal Faizin. Aduh, aku ini. Oh, punya kendaraan loh, Kak. Ayo, apa ayo? Emang iya ya? Iya, apa ya? Kendaraan. Honda? Motor? Apa nih? Bentar. Kalau ada jawaban benar ya. Teman-teman. Satria udah jawab. Gimana ya? Bentar ya. Ya maaf. Nih. Ya maaf. Oh. Apakah benar gitu bisa kita cek ya? Jawabannya adalah ya maaf. Wah, keren Satria. Satria dari tadi kayaknya nge-cheat ya? Iya, sangat kreatif ya memikirkan jawabannya gitu ya. Keren. Nah, selanjutnya. Ikan yang nggak sabaran. Apa ya? Ayo teman-teman. Cakalang dari Nabila. Apakah benar ya? Cakalang. Ayo teman-teman yang Gak ada lain. jawaban lagi nih. Iya. Ayo, ayo, ayo. Oke. Oke, karena ternyata cakalang ini benar. Oke, nah kita cek ya jawabannya. Ya, Benar, 100 untuk Nabila. Pinter ya ternyata. Iya, keren banget. Kamu nge-cheat ya? Nge-cheat ya, aduh, bahaya nge-cheat ya. Next. Makanan yang bisa nyanyi. Wah, apa tuh ya? Makanan yang bisa nyanyi. Oh, apa aku tahu apa. Ayo teman-teman. Coldplay.
apakah benar? Nomor 3, menurut Coldplay. Apakah benar? hmm, Boleh kita cek kali ya? Langsung aja. Salah. Taylor Swift. Oh my god. Tapi yang tadi, Oh, tapi yang tadi bisa juga sih. oh my god. Belum ada yang benar ini, tapi udah itu spill, ya ampun. Oke. Taylor Swift. Oke. Kita lanjut aja kali ya. Buah yang bisa nyimpen banyak barang. Apa, guys? Leci. Ada Apakah jawaban benar? lain nih. Dari tadi Nabila loh. Kayaknya bener. Leci, bener. Iya. Oke, kita cek ya. Benar. Benar. Oke, Nabila 100. Oke. Bella ngecit kah? Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Bahasa Thailandnya ibu, ayah, dan anak. Oke, apa teman-teman? Apa nih? Bahasa Apa? Thailand lagi. Kayaknya udah ada yang jawab ini. Dari Nabila lagi. Wah, Kayaknya Nabila nih keren ya. Sore-sorenya ya. Lancar. otaknya sangat mendukung. Bener. Oke, Buat kita receh ya. Iya, benar. Jadi kita cek ya. Jawabannya adalah ting 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 ting. Benar. Oke, 100 untuk Nabila. Yeay. Nah, jadi karena semua pertanyaannya dari games kita udah terjawab semua nih teman-teman. Selanjutnya kita ngapain ya? Selanjutnya kan pasti udah fresh kan Iya, ya. udah fresh kan ya teman-teman? Pamit undur diri. Iya, oke. pamit undur diri. Oke, siap. Nah, selanjutnya kita bakal ngedengerin pemaparan materi esai dari salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya yang nggak kalah keren nih. Kita Iya. spill aja kali ya. Iya, boleh. Siapa tuh ya? Materi kita selanjutnya adalah Kak Charles Sinambela yang merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian dan pernah menjuarai beberapa kepenulisan esai. Nah, diantaranya nih, yang pertama ada Best Presentation Second Young Most Outstanding Student. Yang kedua ada First Advanced Agroindustry Debat Competition University of Gadjah Mada. Yang ketiga ada First Lomba Esai dan Poster Nasional tingkat mahasiswa University of State Semarang. Dan berbagai kejuaraan lainnya nih. Nah, ini udah keren banget sih. Keren banget. Dan para peserta bakal ngedapetin materi yang sangat-sangat bermanfaat. Ya, dari sangat Kak insightful Charles. nih. Benar. Kak Charles kira-kira sudah bergabung di Zoom? Udah, Kak. Oke, langsung aja kali ya biar nggak lama-lama. Untuk waktu dan layar untuk Kak Charles kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan, kepercayaan, serta pengalaman luar biasa untuk saya dapat menjadi pemateri pada kelas mentoring Baris Ayu Lomba Baris Visi UB tahun 2023. Sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat menjadi pemateri pada event sekelas dan sebesar Baris Visip UB. Yang harapannya apa yang saya sampaikan nanti dapat menjadi ilmu dan motivasi teman-teman untuk selalu semangat mengikuti berbagai lomba kepenulisan ilmiah khususnya esai. Mungkin bisa di-back presentasinya dari panitia. Ke slide sebelumnya. Oke, mungkin sambil menunggu, saya sebelum memasuki pembahasan kita pada hari ini terkait pengenalan dan kaidah kebahasaan dari sebuah esai,
saya ingin mengutip sebuah quote dari seorang tokoh, ya, Lindsay Vonn, yang mengatakan bahwa kehidupan tidak akan menjadi lebih baik karena sebuah kesempatan. Namun kehidupan akan selalu menjadi lebih baik karena keberanian untuk mengambil tindakan di setiap kesempatan. Kalimat ini bisa disebut sebagai Fortis Fortuna Adiuvat, yang berarti keberuntungan berpihak pada orang yang berani. Mungkin sedikit intermezzo ya teman-teman, mengapa saya mengambil ini di tema lain, karena saya menjadi seorang mahasiswa yang bertekad untuk terus menggali potensi diri dan berorientasi pada prestasi tentu sangat penting bagi kita mengenali sebuah kata berani. Mengapa? Karena sebagai seorang mahasiswa yang telah disibukkan dengan kegiatan perkuliahan, kemudian praktikum, bahkan tutorial, terlebih lagi bagi mereka yang telah bergabung pada organisasi atau kepanitiaan, keberanian menjadi sebuah kata kunci untuk kita mau memulai dunia perlombaan dan juga ingin selalu berprestasi di setiap kesempatan yang ada. Contohnya saja mungkin ya teman-teman sekarang yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kelas mentoring ini, saya rasa hal tersebut merupakan hal yang sangat baik dan saya mengapresiasi bentuk kemauan teman-teman untuk berani mengenal dunia kompetisi, khususnya esai, dan keinginan untuk menjadi seorang yang juara. Mungkin boleh di next panitia. Baik, karena sebelumnya saya belum memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Charles Sinambela. Teman-teman dapat memanggil saya Charles. Saya berasal dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Angkatan 2021. Dan di sini saya memiliki beberapa pengalaman di kompetisi kepenulisan ilmiah dan juga sedikit pengalaman di kompetisi. Baik, mungkin di slide ini saya akan awali pembahasan kita hari ini terkait apa itu esai. Jadi esai sendiri itu diartikan sebagai sebuah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Atau dengan kata lain, esai merupakan sebuah karya tulis yang dibuat oleh seseorang untuk mengungkapkan pendapat atau gagasan mengenai sebuah topik atau fenomena tertentu. Namun di sini karya esai juga tidak melulu berkaitan dengan pengertian tersebut karena esai sendiri memiliki beragam bentuk dan jenisnya. Mungkin boleh di next. Nah, terkait bentuk dan jenisnya yang saya sebelum katakan, di sini setidaknya terdapat 4 jenis esai nih teman-teman. Jadi esai yang pertama adalah esai naratif, di mana esai naratif ini adalah sebuah esai yang membahas suatu permasalahan secara sepintas menurut sudut pandang penulisnya. Jadi penulis karya esai naratif ini memberikan pandangan dan pendapatnya sendiri terkait sebuah fenomena yang ia pilih, juga bisa berupa permasalahan maupun situasi kondisi. Kemudian yang kedua adalah esai argumentatif. Seperti namanya, esai argumentatif ini berisi sebuah argumentasi penulis yang tentang sebuah kondisi, fenomena, atau masalah yang tujuannya adalah meyakinkan para pembaca terkait tulisannya tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada esai pribadi. Jadi sesuai dengan namanya, esai pribadi ini berisikan terkait pandangan maupun pendapat atau perasaan teman-teman, perasaan penulis sebagai tokoh utama yang menulis esai itu sendiri. Kemudian yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah esai ilmiah, di mana esai ilmiah ini berisi terkait pandangan, opini, dan juga pendapat teman-teman yang tidak hanya sekedar pendapat atau pandangan saja, namun diperkuat oleh ilmu pengetahuan dan juga menghadirkan sebuah solusi kebaharuan, bahkan bisa menjadi sebuah tulisan yang memuat hasil karya penelitian atau hasil penelitian terhadap sebuah fenomena yang terjadi. Jadi dari 4 jenis esai di atas dapat disimpulkan bahwa esai ilmiah menjadi jenis esai yang bersifat paling kompleks
yakni dengan tidak hanya berisi opini, namun dukungan data dan fakta yang bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mungkin boleh di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait esai ilmiah secara lebih lanjut, di mana apabila saya ingin menyimpulkan sebuah esai ilmiah, setidaknya terdapat 4 kaidah penulisan esai ilmiah. Jadi yang pertama itu adalah objektif, di mana di sini teman-teman ini bukan sebuah keharusan, namun menurut pengalaman dan juga penglihatan saya terkait esai ini, sebaiknya teman-teman ini menghadirkan 70% opini teman-teman dan 30% data dan fakta, yang mana data dan fakta tersebut haruslah relevan atau mendukung opini teman-teman. Jadi harus diperbanyak opini teman-teman, namun penyampaian opini teman-teman di esai ini juga harus sesuai, harus formal, dan tidak seenaknya sendiri. Jadi mengikuti aturan juga terkait opini-opini yang teman-teman sampaikan dengan dukungan data dan fakta. Kemudian yang kedua, ini terdapat struktur dan format esai ilmiah. Jadi format esai ilmiah yang sering dipertandingkan itu ada struktur atau 4 poin utama. Jadi yang pertama itu adalah pendahuluan. Di sini teman-teman memberikan sebuah latar belakang atau sebuah gambaran permasalahan yang akan teman-teman angkat. Kemudian yang kedua, isi. Di sini teman-teman mulai memberikan opini, pendapat, dan statement teman-teman terkait sebuah permasalahan yang didukung oleh data dan fakta. Di isi ini juga teman-teman untuk memperkuat gagasan teman-teman itu bisa tidak hanya sekedar tulisan. Teman-teman bisa menambahkan sebuah tabel, bisa menambahkan sebuah grafik, tabel maupun gambar yang mana elemen-elemen tersebut dapat mendukung dan juga memperkuat argumentasi di isi teman-teman. Jadi tidak harus ada kata-kata tulisan, karena menurut pengalaman saya juga terkait isi ini Dewan Juri lebih menyukai yang visual, gambaran visual. Jadi ada gambar, ada grafik, dan itu juga harus teman-teman sesuaikan. Contohnya di tabelnya menggunakan tabel internasional, kemudian grafiknya juga yang tidak terlalu banyak warna, namun memiliki isi yang jelas dan juga dapat menarik perhatian dari Dewan Juri nantinya. Kemudian di bagian penutup, nah di sini bagian penutup teman-teman dapat memberikan kesimpulan teman-teman dan juga bisa dikatakan restatement statement akhir teman-teman terkait sebuah permasalahan dan solusi yang teman-teman angkat. Nah, di bagian penutup ini teman-teman juga harus bagaimana kita menjual esai kita ini agar disukai oleh Dewan Juri, tentu kita harus memberikan pandangan, dampak, kelebihan dan kekurangan teman-teman di bagian penutup. Jadi teman-teman itu bisa memberikan statement akhirnya di kesimpulan pada umumnya. Dan kemudian pada bagian lampiran, teman-teman bisa memberikan data dan desain tambahan. Jadi sekedar informasi ya teman-teman, untuk lampiran sendiri itu tidak ada batasan ya. Contohnya sebuah kompetisi itu hanya biasanya, baik nasional maupun internasional, itu biasanya hanya mensyaratkan misalnya 7 halaman untuk dari bab 1 pendahuluan, esai, isi, dan pembahasan. Sedangkan di lampiran itu tidak ada ketentuan harus berapa. Justru saya lihat untuk juara-juara esai itu desain lampirannya itu lebih kompleks, jadi lebih banyak. Contohnya saja, sebuah esai ini terdiri dari 7 halaman untuk pendahuluan, pembahasan, dan juga kesimpulan, sedangkan di lampirannya ini bisa sampai 10-15 itu bisa. Lebih bagus seperti itu menurut saya. Jadi di lampiran itu karena tidak ada ketentuan umum yang harus mengatakan berapa halaman, di situ teman-teman bisa memanfaatkan space-nya untuk memperlengkap gagasan-gagasan yang tidak muncul pada bab 1 sampai bab 3. Dan di lampiran juga teman-teman bisa memberikan sebuah
data dan juga interface seperti itu, desain-desain yang dapat memperkuat argumentasi dari 3 bab yang teman-teman tulis sebelumnya. Kemudian yang ketiga, di sini teman-teman bisa pada umumnya yakni menggunakan bahasa yang baku dan formal, di mana bahasa yang teman-teman berikan ini diharapkan selain baku juga mudah dimengerti atau mudah diambil gitu bagi pembaca, khususnya bagi dewan juri. Kemudian yang terakhir ya teman-teman, terkait kaidah esai ilmiah ini berupa gagasan, di mana di sini teman-teman tidak hanya menghadirkan sebuah gagasan atau ide yang biasa-biasa saja, namun teman-teman diharap dapat memberikan gagasan atau ide yang futuristik yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan maupun fenomena yang terjadi. Mungkin untuk kaidah esai ilmiah seperti itu boleh di next panitia. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan esai dengan karya tulis ilmiah lain. Jadi yang pertama itu di sini saya memberikan 3 contoh ya, pembanding antara esai ilmiah, kemudian karya tulis ilmiah atau KTI, dan juga artikel opini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat perbedaan yang pertama antara esai ilmiah dengan karya tulis ilmiah itu pada struktur. Struktur menjadi sebuah perbedaan yang sangat monohok di antara esai dan KTI, di mana untuk struktur karya tulis ilmiah itu memiliki struktur yang lebih banyak, yang lebih kompleks dibanding esai ilmiah, di mana karya tulis ilmiah itu tersusun dari abstrak, latar belakang, kemudian tujuan manfaat, kemudian tinjauan pustaka, isi pembahasan, hingga sistematika dari penulisan lain. Jadi di sini teman-teman bisa dikatakan bahwa kalau untuk karya tulis ilmiah ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan esai yang terdiri dari 4 saja, yakni pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan juga lampiran. Kemudian untuk gaya penulisan, tinjauan, dan sumber referensi ini menurut saya hampir sama antara esai dengan karya tulis ilmiah, namun kembali lagi untuk karya tulis ilmiah ini untuk sumber referensinya, kemudian tujuannya, serta gaya penulisannya ini lebih kompleks, lebih banyak, dan lebih dijelaskan secara eksplisit gitu. Kalau untuk esai ini tidak harus secara jelas dijelaskan, namun bisa menyesuaikan template yang ada. Namun kalau untuk KTI itu lebih kompleks. Kemudian untuk perbedaan antara esai ilmiah dengan artikel opini tentu sangat berbeda ya teman-teman. Untuk artikel opini ini seperti pandangan atau pendapat penulis terhadap sebuah permasalahan maupun fenomena. Jadi artikel opini ini tidak memiliki suatu syarat tertentu untuk membuat sebuah artikel dan opini, atau bisa dikatakan lebih santai gitu penulisannya. Sedangkan esai ilmiah ini lebih formal dan juga lebih menitik beratkan pada solusi yang teman-teman angkat. Tidak hanya pandangan atau pendapat, namun solusi yang teman-teman berikan sesuai dengan dukungan data dan fakta yang bisa membuktikan bahwa solusi yang teman-teman ini berikan ini benar, kemudian solutif, dan dapat dikembangkan untuk tahun-tahun berikutnya, untuk perkembangan selanjutnya. Mungkin itu terkait perbedaannya, mungkin bisa di next teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknik pengutipan dalam esai. Jadi teknik pengutipan dalam esai ini ada 2. Yang pertama ini adalah pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Di sini teknik pengutipan langsung diartikan sebagai mengutip secara langsung sebuah pernyataan yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya. Contohnya di sini saya memberikan 2 contoh ya teman-teman untuk pengutipan langsung, di mana ini merupakan bagian dari ide PKM saya yang diambil dari Ramadan 2022 yang mengatakan terkait psychological capital merupakan sebuah keadaan positif
psikologi seseorang yang terbentuk dari self-efficacy atau efikasi diri, harapan, serta kemampuan beradaptasi atau resiliensi dalam mengatasi sebuah permasalahan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pengutipan langsung ini bisa dibuat dengan dua cara ya, dua jenis, di mana teman-teman bisa membuat di awal, contohnya dengan kata menurut, kemudian di akhir kalimat dengan memberikan tanda kurung. Nah, teman-teman mungkin bisa, saran saya, apabila teman-teman memberikan pengutipan langsung pada sebuah karya esai, teman-teman ini harus konsisten dalam memberikan jenisnya. Contohnya saja, pada paragraf pertama, teman-teman memberikan kutipan langsungnya di awal. Contohnya menurut Ramadan 2022. Nah, untuk paragraf-paragraf selanjutnya, saya sarankan teman-teman juga membuat di awal, tidak di akhir. Itu tujuannya untuk agar esai teman-teman ini lebih sistematis dan lebih rapi kelihatannya. Nah, kalau misalnya teman-teman buat di akhir, ya teman-teman untuk paragraf-paragraf selanjutnya dibuat di akhir gitu. Jadi untuk menyeragamkan kutipan-kutipan teman-teman. Kemudian untuk pengutipan yang tidak langsung, kutipan tidak langsung ini bisa kita sebut sebagai bentuk parafrase, di mana membuat sebuah tulisan atau pernyataan menjadi tulisan dengan versi kita sendiri tanpa mengurangi esensi dari pernyataan atau kalimat itu. Langsung saja kepada contoh ya teman-teman. Mungkin di sini dari contoh sebelumnya kita bisa membuat pernyataan dari Ramadan 2022 itu menjadi versi kita gitu. Atau kita bisa memparafrasenya tanpa mengurangi esensi di dalamnya. Contohnya saja, kita buat menjadi teori psychological capital ini diartikan sebagai suatu kemampuan individu dalam menghadapi suatu tantangan atau kesulitan, serta mempergunakan potensi dirinya secara optimal melalui 4 komponen utama, berupa self-efficacy atau keyakinan diri, hopes atau harapan, optimisme, dan resilience atau ketahanan. Jadi terkait pengutipan tidak langsung ini bisa teman-teman sesuaikan dengan selera penulisan teman-teman itu sendiri. Jadi tidak harus sama. Jadi tidak ada ketentuan dasar dalam membuat kutipan tidak langsung. Itu lebih kembali kepada selera penulisan teman-teman dan juga keinginan teman-teman untuk mengarahkannya seperti apa. Namun untuk pengutipan tidak langsung ini saya lihat harus tidak harus sama gitu dengan pengutipan sebelumnya, namun teman-teman bisa berkreasi dengan penggunaan diksi dan juga kata-kata tambahan seperti itu. Jadi kurang lebihnya terkait pengutipan langsung dan tidak langsung seperti itu. Mungkin boleh di next teman-teman. Nah, kita mungkin bisa langsung ke topik atau part yang paling penting dalam pendahuluan maupun kaidah kebahasaan, yaitu menemukan sebuah ide. Jadi tidak hanya ide, tapi menemukan ide futuristik atau finding futuristic idea. Jadi di sini teman-teman mungkin bisa membiasakan untuk membuat sebuah ide yang tidak sama gitu. Jadi tidak biasa. Jadi teman-teman harus berani membuat suatu hal yang baru. Teman-teman juga bisa, saya harap bisa mulai untuk membuat sebuah ide yang permasalahannya itu tidak diangkat dari sebuah permasalahan yang lazim. Teman-teman bisa meneliti kepada pemilihan permasalahan. Jadi dalam penentuan ide ini teman-teman bisa memberikan sebuah ide dan solusi yang dapat menjawab permasalahan dan fenomena yang ada di sekitar teman-teman. Nah, langsung saja kita kepada contohnya. Di sini terdapat 2 gambar ya. Pertama adalah gambar polusi dan juga yang kedua adalah gambar stunting. Jadi pada foto pertama akan saya mulai, di mana foto pertama ini adalah sebuah kondisi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, tidak hanya Indonesia, dalam menghadapi permasalahan polusi.
Nah, di sini teman-teman bisa dari sebuah permasalahan yang diangkat ini, teman-teman harus bisa meningkatkan kepekaan teman-teman dan kesadaran teman-teman terkait situasi yang sekitar yang ada. Contohnya, terkait kesadaran atau kepekaan teman-teman terkait masalah polusi. Nah, di sini teman-teman udah memiliki gambaran kasar atau permasalahan pokok yang ingin teman-teman angkat, yaitu kondisi polusi yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia, namun di seluruh dunia. Di sini teman-teman udah memiliki sebuah permasalahan, kemudian teman-teman bisa membuat sebuah solusi atau membuat sebuah solusi yang atau ide futuristik yang dapat mengatasi permasalahan polusi ini. Nah, mungkin dari permasalahan polusi ini kira-kira apa ya yang bisa kita buat, solusi apa yang bisa kita berikan untuk mengatasi polusi yang ada. Mungkin teman-teman bisa terbesit adalah alat yang dapat mengurangi bahkan mengatasi polusi karbon di sini. Nah, teman-teman bisa membuat sebuah alat yang dapat menangkap mungkin atau yang bisa disebut dengan carbon capture. Di sini teman-teman bisa capture dan alat-alat penyerap polusi itu gitu. Nah, kemudian setelah teman-teman udah memiliki gambaran kasar nih terkait solusi yang ingin diimplementasikan atau alat penyerap polusi tersebut, kemudian teman-teman dapat mencari atau mengriset kembali jurnal-jurnal yang ada seperti itu. Teman-teman bisa melihat data-data jurnal yang mungkin dapat mendukung ide teman-teman itu sendiri. Contohnya alat carbon capture yang berbasis net zero emission. Jadi net zero emission itu kan mungkin tidak bisa kita lihat dari kondisi sekitar, namun perlu kita riset dari data jurnal dan literatur. Kemudian setelah kita memiliki basisnya yaitu net zero emission, kemudian kita bisa memanfaatkan, menghadirkan apa lagi yang kurang. Misalnya sudah ada alatnya nih, jadi kita bisa memikirkan selanjutnya adalah teknik penyaringannya atau teknik penangkapan polusi tersebut, bisa saja dengan menggunakan HEPA filter seperti itu, di mana HEPA filter ini memiliki keunggulan daya saring partikel yang lebih kecil bahkan hingga nanometer. Nah, di mana ini lebih efektif dan lebih efisien dibanding filter lain. Nah, terkait alur pikir tersebut, teman-teman bisa mulai dengan menyadari atau meningkatkan kepekaan terhadap situasi sekitar, dan kemudian yang selanjutnya adalah memperjelas atau mempertajam tulisan teman-teman dengan dukungan data dan fakta dari literatur dan jurnal-jurnal yang terakreditasi. Mungkin itu terkait dari polusi yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mencontohkan kembali situasi yang sekitar atau situasi sekitar teman-teman adalah contohnya adalah sebuah permasalahan atau keterhambatan tumbuh kembang seorang anak. Nah, di sini mungkin di sekitar teman-teman banyak anak-anak kecil yang mengalami stunting atau tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan umur yang seharusnya. Nah, dari kepekaan atau kesadaran teman-teman terkait permasalahan tersebut, teman-teman bisa kembangkan kesadaran atau kepekaan teman-teman itu dengan memanfaatkan literatur. Contohnya saja teman-teman dapat observasi terkait apa sih penyebab stunting terbesar di Indonesia itu, apa sih penyebab mengapa stunting di daerah satu ini lebih besar, sedangkan di daerah lain itu sedikit bahkan tidak ada. Nah, itu mungkin bisa teman-teman pikirkan, tidak harus berdasarkan literatur, namun teman-teman harus melihat keadaan kondisi sekarang, kemudian teman-teman juga bisa mengupdate informasi-informasi dari media sosial atau media berita lainnya, sehingga teman-teman bisa memiliki rasa ingin tahu terkait apa penyebab utamanya. Jadi yang paling penting setelah kesadaran itu adalah observasi teman-teman untuk menindaklanjuti permasalahan atau ide yang sudah ada. Mungkin kembali lagi kepada stunting tadi ya teman-teman, penyebab utama stunting di Indonesia itu misalnya adalah kurangnya pengetahuan atau literasi orang tua
terhadap kesehatan kesehatan anak akibat terkendalanya ekonomi, mungkin itu bisa. Kemudian penyebab selanjutnya adalah lokasi layanan kesehatan yang tidak memadai, bahkan perlu menempuh jarak yang sangat jauh, sehingga stunting tersebut menjadi sebuah hal yang tidak menjadi sebuah hal yang urgensi. Jadi masyarakat di situ terbiasa dengan pandangan dan fenomena tersebut. Nah, berdasarkan observasi teman-teman terkait rendahnya pengetahuan orang tua, kemudian lokasi layanan kesehatan yang tidak efektif, teman-teman bisa membuat sebuah ide futuristik nih. Ide futuristiknya itu seperti apa? Contohnya, teman-teman bisa membuat sebuah aplikasi parenting. Contohnya, aplikasi yang menyediakan informasi terkait kesehatan anak-anak yang perlu sesuai tingkatan usianya itu apa saja. Kemudian aplikasi yang teman-teman berikan ini menyediakan konsultasi kepada dokter secara gratis. Mungkin itu bisa menjadi sebuah ide futuristik teman-teman untuk mengatasi permasalahan stunting, di mana selain keterkendala ekonomi, fasilitas kesehatan juga sangat minim. Jadi dengan adanya solusi atau ide futuristik teman-teman ini dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Nah, sekedar informasi juga, apabila teman-teman mengangkat sebuah esai yang sangat relate dengan kehidupan yang terjadi atau relate dengan kondisi yang terjadi, itu menjadi sebuah tambahan atau nilai plus bagi Dewan Juri untuk memenangkan esai teman-teman. Contohnya saja nih, pada COVID, pekaan teman untuk untuk melihat kondisi yang ada, kemudian teman-teman dapat teman-teman yang juga yang berdaya saing seperti itu. Mungkin boleh di next. Kemudian selain teman-teman kayak memiliki kesadaran atau kepekaan terhadap permasalahan yang terjadi nih di lingkungan sekitar, teman-teman juga bisa menemukan sebuah ide dengan mengaitkan kepada isu strategis atau program-program dari pemerintah. Contohnya tadi yang pertama adalah terkait polusi udara. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana polusi udara ini ternyata menjadi sebuah poin highlight, jadi poin penting di SDGs, Sustainable Development Goals. Gimana Sustainable Development Goals ini kan memiliki beberapa 11. Nah, teman-teman dapat memilihnya. Contohnya seperti mengakhiri bentuk kemiskinan, menghilangkan kelaparan, kemudian menjamin kesehatan, kualitas pendidikan, dan selanjutnya. Teman-teman bisa terinspirasi dari poin-poin SDGs tersebut. Dan SDGs ini juga bisa teman-teman lihat tidak hanya sekedar poin-poin, tapi juga penjelasan-penjelasannya juga sangat lengkap di literatur. Nah, kalau misalnya kita back lagi kepada contoh yang saya berikan pada terkait polusi udara, ini teman-teman bisa kaitkan kepada SDGs poin yang ketiga, menjamin kehidupan yang sehat dan juga memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan penduduk. Atau teman-teman juga bisa kaitkan dengan SDGs poin 7, yakni menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, serta dapat dikaitkan juga dengan Sustainable Development Goals poin ke-9, di mana infrastruktur dan industri yang inklusif. Jadi apabila teman-teman ingin mengangkat sebuah topik dari SDGs ini juga tidak hanya satu, teman-teman bisa menghadirkan beberapa poin SDGs. Karya esai teman ini bisa menjawab permasalahan dari tidak hanya satu poin SDGs, namun dapat beberapa, bahkan 4-5. Jadi menurut saya itu juga bisa teman-teman lihat, teman-teman perhatikan terkait Sustainable Development Goals tersebut. Kemudian bisa kita highlight juga kepada GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sehingga permasalahan stunting yang sebelumnya itu dapat teratasi. Mungkin boleh di next.
Oke, baik. Di sini teman-teman langkah yang ketiga dalam menemukan ide esai yang futuristik, teman-teman bisa lihat dari referensi ide atau literatur yang saya tampilkan. Tidak hanya ini sebenarnya, masih banyak lagi. Namun teman-teman bisa lihat dari literatur maupun jurnal-jurnal atau karya-karya yang tersedia di Google Scholar atau penerbit Publish atau inovasi atau kumpulan-kumpulan inovasi. Kemudian next. Nah, di sini langkah yang paling penting dan menurut saya paling krusial adalah teman-teman dapat mempraktikkan sistem amati, tiru, modifikasi. Nah, mungkin sistem ATM ini sudah lumrah atau sudah banyak teman-teman lihat, tapi teman-teman harus perlu bahwa ATM ini sangat penting untuk membuat sebuah karya esai yang baik. Jadi tidak plagiasi, namun memiliki keterbaharuan di masing-masing penulisan yang teman-teman buat. Contohnya saja, pada amati tiru modifikasi ini adalah teman-teman bisa melihat mengimplementasikan sistem ATM pada karya-karya juara PIMNAS. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah tahu ya PIMNAS itu apa. Nah, mungkin dari PIMNAS itu sendiri kan ada karya-karya poster nih, di mana karya-karya poster tersebut menggambarkan atau meringkas secara umum apa sih ide yang sebuah tim itu kembangkan. Nah, dari ide-ide yang tersirat pada poster tersebut, teman-teman bisa telaah, teman-teman bisa ringkas, dan teman-teman bisa buat menjadi lebih baik lagi. Kemudian lebih terperinci dengan tidak membuat karya tersebut menjadi plagiasi, namun teman-teman bisa membuat suatu hal yang baru. Kemudian teman-teman amati tiru modifikasi ini juga bisa teman-teman lihat dari karya-karya judul sebelumnya. Contohnya pada skema PKM RSH pada PIMNAS. Mungkin teman-teman di sini mungkin juga memiliki sudah memiliki proposal ya, proposal wajib pada saat waktu mahasiswa baru. Mungkin itu sangat bagus sekali apabila teman-teman kemudian ide teknik amati tiru modifikasi ini teman-teman juga bisa lihat contohnya. Nah, di sini terdapat poster, medali emas poster dan medali emas presentasi skema PKM RSH dari tim Universitas Gadjah Mada yang berjudul Counter Hegemoni Kearifan Lokal Balai-Bayan dalam pengurangan resiko bencana gempa bumi di tengah hegemoni modernisasi pembangunan. Nah, dari judul tersebut teman-teman bisa amati tiru modifikasi dengan cara mengubah tiga, di mana mengubah subjek, mengubah tujuan atau esensi dari karya esai teman-teman. Contohnya saja pada counter karena judul ini menggunakan kearifan Balai-Bayan yang kalau tidak salah itu berasal dari Sumba. Nah, teman-teman dapat ganti nih kearifan lokal Balai-Bayan berasal dari kaki Gunung Salak, Jawa Barat. Nah, teman-teman dapat mengganti kearifan lokal tersebut, kemudian teman-teman kembangkan. Dan untuk penulisan, teman juga bisa melihat dari judul sebelumnya, bagaimana cara mereka menulis, bagaimana cara mereka menyajikan data, itu bisa teman-teman lihat. Jadi yang pertama adalah mengubah subjeknya. Kemudian yang kedua adalah mengubah objeknya. Mengurangi resiko bencana gempa bumi. Nah, kemudian teman-teman kembangkan menjadi suatu hal yang berbeda. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kearifan lokal Tatali ini menjadi pengurangan resiko bencana tanah longsor. Jadi yang awalnya objeknya gempa bumi, teman-teman ganti menjadi objek tanah longsor gitu. Kemudian yang terakhir tujuannya atau bisa dikatakan sebagai variabelnya. Sini teman-teman lokal Balai-Bayan ini dapat mengurangi
dapat mengatasi diperhadapkan kepada kondisi hegemoni atau modernisasi pembangunan. Mungkin pada Tatali ini bisa teman-teman ganti pada modernisasi atau kemajuan individualis seperti itu. Kemudian boleh di next. Oke, setelah teman-teman sudah memiliki kemampuan untuk mengamati keadaan sekitar, memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial maupun fenomena yang terjadi, kemudian teman-teman juga bisa melengkapi kepekaan tersebut dengan observasi data dan fakta dari jurnal, dan kemudian teman-teman dapat mengamati, menerapkan implementasi amati tiru modifikasi. Langkah terakhir yakni dapat melakukan konsultasi dengan para mentor atau bisa dikatakan dosen pembimbing, dan juga kepada teman-teman yang teman-teman rasa memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak dibanding. Salah satu kunci utama adalah dengan menggunakan konsultasi. Konsultasi, teman-teman bisa membuat sebuah brainstorming atau tukar pikiran terkait ide yang teman-teman kembangkan. Kemudian teman-teman mentor atau teman-teman yang ajak diskusi ini bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, bisa memberikan kritikan yang tujuannya adalah dan memperbaiki dari karya esai teman-teman. Jadi sangat penting sekali untuk kontak kepada mentor dan teman. Apalagi ya teman-teman bisa memanfaatkan seperti organisasi nih. Contohnya Baris Visip yang bergerak di bidang UKM kepenulisan, atau teman-teman yang anggap sudah memiliki berpengalaman, teman-teman bisa memulai untuk meditasi terkait ide-ide teman. Menurut saya memulai hal tersebut, teman-teman tidak perlu malu gitu. Jadi teman-teman harus terima kritikan, saran gitu. Kemudian teman-teman setelah menyadari kesalahan atau kekurangan tersebut, teman-teman bisa memperbaiki dari isi teman-teman itu sendiri. Kemudian manfaat dari konsultasi juga adalah membuka wawasan teman-teman untuk memperluas atau bisa dikatakan mengekspan jalan tulisan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ini hanya fokus pada poin A nih, ternyata setelah brainstorming lebih bagus ini dikembangkan ke mix method antara poin A dan poin B. Nah, itu didapatkan dengan cara berkonsultasi dengan para senior, dosen pembimbing, bahkan teman-teman. Dan kemudian yang ketiga, ini teman-teman juga dapat memberikan atau dapat diberikan saran dan masukan serta kritik yang tujuannya adalah untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kepenulisan dari teman-teman itu sendiri. Mungkin menurut saya 5 poin utama dalam menemukan sebuah ide tersebut bisa teman-teman mulai aplikasikan sehingga teman-teman bisa merasakan manfaat atau dampaknya gitu dalam memulai sebuah pembuatan esai. Mungkin boleh di next. Nah, mungkin ini menjadi sebuah slide terakhir kita pada pertemuan kali ini terkait pendahuluan dan kaidah pembahasan, kaidah kepenulisan esai. Semoga hal-hal dan informasi maupun tips yang saya sampaikan sebelumnya dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan teman-teman dalam menyusun sebuah karya esai yang baik. Teman-teman juga bisa menghubungi atau mengkontak akun sosial media saya di Instagram dan LinkedIn dengan nama Celestina Bella untuk mungkin misalnya ingin bertukar pikiran atau ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait pembuatan esai atau semacamnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya karena keterbatasan waktu mungkin dapat saya akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC atau moderator yang bertugas. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Kak Charles yang
udah memberikan materi esai yang sangat insightful ya. Nah, aku dan teman-teman di sini jadi lebih mengenal esai nih. Dan ngebantu banget gak sih buat kita yang pemula nih, Hana? Bener banget. Bingung gak sih kalau bikin esai itu apa aja yang perlu dipersiapin? Iya, dan kita udah dapat banget nih tips dan trik dari masternya langsung. Nah, karena kita udah dapat insight baru nih tentang esai, mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran atau masih bingung gitu, mau nanya-nanya boleh untuk menggunakan fitur raise hand-nya atau bisa di kolom komen ya. Oke, karena kayaknya masih bingung ya pesertanya mau nanya apa lagi gitu ya. Oke, aku aja nih yang mau nanya sama Kak Charles. Nah, gimana sih caranya biar kita kalau nulis esai itu masih tetap kontekstual gitu loh, nggak melebar kemana-mana gitu. Ininya apa pembahasannya gitu. Kan kalau udah stuck gitu ya, udah stuck nggak tahu mau nulis apa lagi tuh, kayak rasanya nulisnya tuh bisa kemana-mana gitu loh Kak. Nah itu tipsnya gimana tuh? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus ya, yang mungkin dulu juga saya sering alami apabila membuat sebuah esai itu sering melebar kemana-mana gitu. Nah, menurut saya cara efektif untuk membuat sebuah esai yang bagus dan juga yang tidak melebar kemana-mana, teman-teman bisa memulai dengan poin-poin penulisan. Contohnya pada bab 1, paragraf pertama ingin menjelaskan apa. Contohnya ingin menjelaskan latar belakang stunting contohnya. Kemudian pada paragraf kedua ini ingin memberikan data. Kemudian yang ketiga itu teman-teman bisa memberikan pendapat atau opini teman-teman. Jadi dibuat poin-poin gitu. Jadi sebelum membuat sebuah tulisan, teman-teman harus menentukan idenya terlebih dahulu, kemudian basisnya mau seperti apa, tujuannya apa, metodenya apa. Kemudian teman-teman bisa memulai dengan membuat poin-poin apa, poin-poin paragraf pertama itu apa, paragraf kedua apa, kemudian paragraf ketiga. Jadi dengan poin-poin yang sudah teman-teman buat atau struktur jalan pikir yang teman-teman buat itu bisa teman-teman ikuti. Jadi mengikuti yang sudah ada, kemudian menambahkan data maupun fakta dari literatur. Jadi bisa lebih jelas dan gamblang gitu. Apabila teman-teman membuat poin-poin terlebih dahulu, kemudian membuat kata-katanya selanjutnya. Mungkin itu ya yang dapat saya jawab. Nah, oke, terima kasih nih Kak Charles. Berarti yang paling penting tuh bikin outline dulu gitu ya. Benar, ya. Nah, ini udah ada yang nanya nih di kolom komen, langsung dibacain aja kali ya. Iya, boleh. Oke. Nah, ini mau nanya, apakah bisa menggunakan bahasa lisan dalam esai? Nah, boleh langsung dijawab nih Kak Charles. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab terkait menggunakan penggunaan bahasa atau bisa dikatakan apa tadi bahasa lisan itu mungkin boleh-boleh saja ya teman-teman. Asal bahasa lisan yang teman-teman berikan ini masih sesuai dengan konteks yang teman-teman jelaskan. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bahasa-bahasa yang disarankan menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Namun untuk bahasa-bahasa lisan tersebut juga bisa teman-teman masukkan atau sisipkan pada beberapa bagian. Jadi tidak terlalu terkait formal, terkait data, namun teman-teman bisa memberikan opini teman-teman. Namun saran saya apabila teman-teman memberikan sebuah bahasa lisan, itu teman-teman bisa sesuaikan dengan konteksnya yang ada dan kemudian teman-teman bisa buat dengan kata-kata yang bahasa Indonesia yang baku dan formal. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Kak Charles atas jawabannya. Untuk Raffi, apakah sudah menjawab?
Oke, makasih Kak Charles. Iya, Oke, langsung sama-sama. aja. Langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya yaitu dari Sekar. Kak, cara untuk mengatasi stuck ide dalam proses penulisan meskipun kita sudah bikin outline-nya bagaimana ya? Oke, bisa langsung dijawab Kak Charles? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Sekar. Mungkin stuck atau misalnya stuck ide atau buntu gitu mau nulis apa. Kalau dari aku sendiri itu bisa memperbanyak literatur gitu. Jadi sebelum membuat esai itu atau sedang membuat esai, teman-teman bisa memperbanyak bacaan teman-teman. Jadi bisa baca jurnalnya dulu nih. Teman-teman kan membuat esai kan harus ada datanya nih. Misalnya jurnal ini jurnal ada 2 jurnal. Nah, mungkin teman-teman bisa membaca itu dulu 2 jurnal tersebut. Nah, seiring dengan Anda membaca jurnal tersebut mungkin nanti akan ada saja nih apa hal-hal baru yang ingin teman-teman buat atau tulis. Kemudian teman-teman juga kalau dari saya sendiri itu bisa melihat atau menonton YouTube yang relate dengan ide yang saya bawakan. Jadi saran saya selain membuat outline itu teman-teman bisa memperkaya wawasan atau hal-hal apa saja yang ingin teman-teman tuliskan dengan cara membaca literatur dan melihat video-video yang relate dengan ide-ide teman-teman. Mungkin itu. Oke, sudah menjawab. Terima kasih banyak Kak Charles. Nah, itu tadi sesi tanya jawab penutup kita hari ini dan sekaligus pertemuan sesi hari ini yang udah di penghujung acara gitu ya. Nah, Oke. untuk pertanyaan Regina, mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa menjawab pertanyaan kali ini. Mungkin bisa pertanyaannya nanti dialihkan ke grup lain ya, untuk tanya mentor. Karena kita sudah di penghujung acara, maka aku udah bosan-bosan nih untuk teman-teman semua untuk selalu mengingetin kalian untuk aktif bertanya, kemudian mengerjakan pretest, dan juga hadir mengikuti setiap pertemuan kelas mentoring. Karena kita bakal ada 2 batch partisipan loh yang akan diumumkan setelah rangkaian kelas mentoring berakhir. Sumpah demi apa sih? Emang hadiahnya apa nih Hana? Hadiahnya berupa sertifikat dan juga reward yang pastinya nih anak kos kayak kita seneng banget deh. Makanya dari sekarang kita bisa lebih rajin lagi untuk mengikuti rangkaian kelas mentoring ke depan. Oke. Untuk para pemateri, terima kasih atas untuk meluangkan waktunya hari ini dan memberikan materi yang sangat insightful untuk kita semua. Dan oke, kalau gini kelas mentoring hari ini kita cukupkan. Oke. Nah, jadi karena udah berakhirnya kelas mentoring kita ingin dokumentasi dulu nih sama pemateri dan juga teman-teman semua. On cam ya, teman-teman. Iya, ini boleh di on cam ya, biar kita bisa screenshot teman-teman. Oke, untuk Rafif dan Ruth dan yang lainnya bisa on cam. Dava, ayo on cam guys. Iya, untuk Resti juga. On cam yuk, on cam. Iya, on cam. Ayo, mana nih wajah-wajah yang kece, cantik, dan gantengnya gitu ya. Oke, nah jadi karena beberapa teman-teman udah ada yang on cam nih, yuk kita mulai foto. Dokumentasi. Iya, benar banget. Dokumentasi. Oke, PDD udah ya. PDD udah siap? Oke, untuk slide 1 dulu. Iya, untuk slide 1. Oke, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide 2 ya.
1, 2, 3. Oke, nah kita mau gaya penalaran nih. Oke, untuk Kak Charles bisa ikut gaya penalaran baris, Kak? Kayak gini? Ya, gini. Boleh. Iya. Oke, teman-teman. Ayo, Boleh gini ya guys. siapkan pose terbaiknya dengan gaya penalaran. Oke, nah kayaknya teman-teman semua udah ready ya. Oke, langsung aja kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke. Udah cukup ya. Terima kasih teman-teman dan Kak Charles juga Kak Rizky Austin tadi. Oke. Karena kelas mentoring hari ini udah selesai, sebelum mengakhiri kita MC mau mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Nah, oke. Aku Hana Dan aku Ica. pamit undur diri dan sampai jumpa di kelas mentoring minggu depan. See you guys. Kami tunggu di kelas mentoring selanjutnya.